Tapi jawaban kamu ini akan menentukan kamu itu laki-laki yang seperti apa. Hai, Balik lagi di Prom Talk. bincang-bincang bersama Prilly. dan Omara. Kali ini episode spesial karena kita akan membawakan segmen spesial juga. Nama segmennya Saling Buka Suara. Nah, spesial di segmen ini aku akan bertanya kepada Omara, Omara juga akan bertanya kepada aku untuk kita saling buka suara mengenai satu hal dan saling mengerti perspektif satu sama lain. Kali ini aku mau tanya ke Omara dulu. Ini gampang banget, tapi jawaban kamu ini akan menentukan kamu itu laki-laki yang seperti apa. Pertanyaan adalah, apa pendapat kamu soal kalimat ini? Jadi perempuan tuh jangan pinter-pinter, nanti cowok gak ada yang mau loh. Karena itu adalah kalimat yang paling sering aku dengar. Jadi aku pengen tahu pendapat kamu soal itu. Maaf, pertama-tama aku ingin membuka dengan mengatakan bahwa aku sama sekali tidak setuju terhadap statement ini atau bahkan pendapat ini. Dan alasannya adalah, pertama, by nature kalau kita ngomong itu, maka kita sudah merendahkan perempuan dibandingkan laki-laki. Seakan-akan standar kita adalah laki-laki. Jadi kalau misalnya laki-laki bisa mencapai A, B, C, D, perempuan tidak boleh mencapai A, B, C, D atau bahkan A, B, C, D, E. Seperti statement tadi, maka itu suggest bahwa perempuan tuh harus mencapainya A, B, C agar laki-laki yang A, B, C dan A, B, C, D bisa mendapatkan dia. Betul? Betul. Itu aku nggak setuju karena itu sudah merendahkan perempuan by nature. Yang kedua, kita ngeset standar society kita atau kemanusiaan kita atau lingkungan kita itu berdasarkan laki-laki. Jadi apapun yang bisa kita lakukan itu tergantung laki-lakinya melakukan apa gitu. Itu sama saja kita tidak memberi hak yang rata atau hak yang sama terhadap perempuan. Seakan-akan standar itu tidak bisa diset oleh perempuan. Yang aku setuju bahwa semua standar dalam society ini ya tergantung manusianya. Maka apapun bentuk gendernya, baik itu laki-laki atau perempuan, jika dia bisa sukses, jika dia bisa pinter, jika dia bisa kaya, jika dia bisa memberi, itulah standar yang baik. Itu kedua. Ketiga, ini menyedihkan ya. Ketika kita beritahu ini ke orang lain atau bahkan apalagi ke orang yang lebih muda gitu, biasanya ini sering terjadi, orang yang lebih tua memberitahu ke orang yang lebih muda, anak cewek jangan terlalu gini, betul? Ya menurut aku sedih sekali karena apa? Kita sudah ngeset standar si cewek itu ambisinya nggak boleh lebih dari ini, atau dia punya standar atau dia cara melihat hidup itu nggak boleh lebih dari satu poin gitu. Seakan-akan potensialnya orang tersebut, individu tersebut, atau cara dia bisa berkembang atau cara dia bisa berguna terhadap society ini udah dibatasin. Kamu jangan pinter-pinter, kamu jangan sukses-sukses, kamu jangan kaya-kaya. Kita pertama udah ngeset batasan terhadap ambisi dan potensial seorang individu. Belum mulai nih. Yang kedua, kita ngeset potensial dan kita ngebatasin si ambisi itu tergantung dari orang-orang yang belum tentu menjadi pilihan hidupnya dia. Contoh, ini ada satu individu, seorang perempuan, dia ini pintar sekali, dia ini sukses, dia ini calon orang hebat sekali lah, dia sangat giat belajar, dia bekerja keras, dia ini sangat sayang kepada banyak orang gitu, dia ingin berguna terhadap lingkungannya. Lalu dibilangin, kamu jangan pinter-pinter, kamu jangan sukses-sukses, kamu jangan kaya-kaya, nanti nggak banyak yang mau. Dia yang tadinya potensialnya itu bisa jadi 10, dicoba jangan sampai 10 lah, kita turunin aja ke 8. Agar tadi berdasarkan statement itu, laki-laki yang levelnya mentoknya di 8 itu bisa mau sama dia. Padahal kalau dia bisa 10, dia bisa suatu saat nanti ketemu dengan orang yang setara sama dia yang juga levelnya 10. Kan itu sedih. Pertama kita sudah ngebunuh si potensial cewek ini dalam menjadi orang yang sangat hebat dan sukses. Kita juga membunuh potensial dia dalam mencari jodoh atau mencari pasangan hidup yang juga hebat, yang juga membuat dirinya bahagia, jadi lebih berguna bagi society, jadi lebih mengalami fenomena hidup ini menjadi lebih dinikmati gitu. Tapi kita membunuh segala potentiality akan hal-hal indah tersebut. Itu kan sedih. Hanya demi seakan-akan semua pencapaian dalam dunia ini tergantung dari perempuan itu bisa menjadi perempuan seutuhnya jika dia menemukan jodoh laki-laki yang bisa menanggung dirinya. Atau yang cepat. Itu sedih. Karena apa? Perempuan itu manusia, laki-laki itu manusia.
semua itu harusnya diberi kesempatan yang sama agar mencapai greatness atau mencapai kesuksesan yang sama tingginya. Karena manusia itu berhak untuk mendapatkan hal-hal yang indah terlepas dari gendernya. Itu menurut aku. Ya. Jadi sedih ngomong gitu. Dan tadi kamu bilang kalimat itu merendahkan perempuan. Tapi sebenarnya ya, kalau menurut aku itu sebenarnya merendahkan laki-laki loh. Karena laki-laki baru mau sama perempuan ketika perempuan itu nggak lebih dari dia. Seakan-akan laki-laki banyak yang bodoh berarti. Iya, seakan-akan laki-laki banyak yang nggak pinter. Makanya itu perempuan dilarang pinter-pinter. Itu kan menurut aku merendahkan laki-laki banget ya. Kayak bukan merendahkan perempuan aja, tapi malah merendahkan laki-laki. Oh, supaya dimauin sama laki-laki kita jangan pinter, soalnya laki-laki nggak pinter, atau laki-laki sukanya sama cewek nggak pinter. Menurut aku itu sangat merendahkan laki-laki. Jadi kalimat tersebut itu nggak baik untuk kedua gender, nggak baik untuk perempuan dan nggak baik juga untuk laki-laki. Karena laki-laki yang hebat menurut aku laki-laki yang harusnya pede kalau dia pinter dong, pede kalau dia mampu gitu loh, bukan yang bergantung sama kalimat tersebut untuk mendapatkan perempuan. Ya, dan gak baik juga untuk orang-orang sekitarnya. Ini kan kita membunuh potensi-potensi orang-orang hebat dalam generasi berikutnya gitu loh. Iya. Mungkin kalau aku bisa tambahkan satu hal ya, seharusnya mungkin yang lebih sehat atau yang lebih bijak dan lebih baik adalah kita memberitahu daripada kamu jangan pintar-pintar, tapi malah kamu harus sepintar-pintarnya, kamu harus sesukses-suksesnya, kamu bisa, kita menyemangati agar suatu saat nanti orang-orang melihat kamu dengan admiration, orang-orang tuh bangga lihat kamu, orang itu takjub lihat kamu, sehingga suatu saat nanti semoga ada juga orang yang kamu banggakan atau kamu takjubkan bisa melirik kamu dan ujungnya kalian bisa bareng. Jadi kualitasnya tuh bukannya menurunkan yang harusnya dia bisa 10 jadi 8, tapi 10 Sama-sama agar dia 10. melihat orang 10 atau mungkin jadi 11 gitu kan. Kita saling meningkatkan standar. Iya, saling bertumbuh bersama gitu ya. Dan aku sebenarnya bingung kalau misalnya ada laki-laki yang nggak mau pasangannya itu pinter. Karena menurut aku secara penelitian ini ada penelitiannya, nanti kita akan masukin. Kepintaran anak itu nurun dari ibunya. Jadi kalau misalnya laki-laki nggak mau punya pasangan yang pintar, sama aja dia nggak mau punya anak yang pintar. Dan masa sih nggak mau punya keturunan yang pintar dan bisa menjadi generasi penerus bangsa gitu. Udah gitu perempuan yang pintar tuh nggak harus perempuan yang berkarir atau sibuk, enggak kok. Justru menurut aku kita kalaupun jadi ibu rumah tangga tetap harus pintar. Karena kita di rumah akan mengelola rumah, mendidik anak, nemenin anak belajar. Kalau kita nggak pintar nanti anak nanya apa kita nggak tahu jawabannya. Atau kita nggak bisa mengelola rumah dengan baik, kita nggak bisa mengelola keuangan suami dengan baik gitu. Kalaupun kita jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi ya profesi perempuan itu jangan menjadi tolak ukur perempuan itu harus pintar atau enggak. Profesi apapun menurut aku perempuan wajib untuk menggali potensinya dan menjadi pintar dengan caranya. Ya untuk di masa depan kalau dia menjadi ibu, dia bisa mendidik anak-anaknya atau dia bisa menghasilkan keturunan yang baik dan yang berkualitas. Dan kita sering mendengar yang membuat manusia unggul itu adalah akal. Akal itu diukur oleh kepintaran intelligence. Maka semoga kita terus menjunjung tinggi kemampuan akal kita, baik laki-laki atau perempuan, karena kita semua manusia. Benar. Jadi buat kalian yang di luar sana yang mungkin lagi mendengar kalimat itu dan akhirnya kalian jadi menahan diri kalian untuk Tetap menggali semangat. potensi kalian, jangan didengerin, tetap semangat, kasih unjuk ke yang ngomong pendapat dari kita berdua, siapa tahu ngaruh. Dan aku mau nyemangatin juga ke siapapun, perempuan maupun laki-laki, semangat untuk menggali potensi diri, karena aku yakin semakin tinggi kamu, semakin sukses kamu, semakin juga kamu bisa bermanfaat buat yang lain. Sampai ketemu di mana aku akan bertanya ke Prilly, aku akan membalas dendam dengan pertanyaan yang lumayan kontroversial. Bye. Bye-bye.